Kedua, ilmu fikih itu tidak dapat melepaskan diri sekali-kali oleh seseorang yang menuju ke jalan akhirat, baik dia sehat atau sakit. Sedang ilmu kedokteran tidak diperlukan selain oleh orang sakit. Dan orang sakit itu sedikit. Ketiga, ilmu fikih itu berdampingan dengan ilmu jalan akhirat. Karena dia memandang pada amal perbuatan anggota tubuh. Sumber dan tempat terjadinya amal perbuatan anggota tubuh itu adalah perilaku hati, jiwa. Yang terpuji daripada amal perbuatan itu adalah yang timbul dari budi pekerti yang terpuji, yang melepaskan diri dari bahaya di akhirat. Yang tercela adalah timbul dari budi pekerti yang tercela. Dan tidak tersembunyi lagi akan hubungan antara anggota tubuh dengan hati, jiwa, itu. Adapun sehat dan sakit, maka tempat terjadinya adalah bersih pada sifat badan dan percampuran. Dan itu adalah dari sifat-sifat tubuh, tidak dari sifat-sifat hati. Maka manakala dihubungkan ilmu fikih kepada ilmu kedokteran, niscaya tampaklah kemuliaan ilmu fikih itu. Dan apabila dihubungkan ilmu jalan ke akhirat kepada ilmu fikih, maka tampaklah pula kelebihan ilmu jalan ke akhirat. Jika Anda menyatakan, uraikanlah kepadaku dengan jelas, ilmu jalan ke akhirat itu, yang menunjukkan isi serta tujuannya, meskipun tidak sampai terperinci benar. Maka ketahuilah, bahwa ilmu jalan ke akhirat itu adalah dua macam, ilmu yang diminta untuk mengetahuinya saja dan ilmu yang diminta mengetahuinya hendaklah diamalkan. Yang pertama, mukasyafah ialah ilmu yang diminta untuk mengetahuinya saja itu ialah ilmu batin. Dan itulah kesudahan segala ilmu. Telah berkata setengah arifin, ahli ilmu ma'rifah yaitu ilmu mengenal Allah Ta'ala, orang yang tidak mempunyai bahagian dari ilmu yang diminta untuk mengetahuinya saja ini, aku takut akan buruk kesudahannya, tidak memperoleh husnul hatimah. Sekurang-kurang bahagian daripadanya, ialah membenarkan ilmu itu dan tunduk kepada ahlinya. Berkata yang lain, orang yang ada padanya dua perkara, tidak akan terbuka baginya sedikit pun dari ilmu ini, yaitu, berbuat bid'ah, yang diada-adakan, atau takabur. Ada lagi yang mengatakan, barang siapa mencintai dunia, atau selalu memperturutkan hawa nafsu, niscaya ia tidak akan yakin kepada ilmu ini dan mungkin ia yakin kepada ilmu-ilmu yang lain. Sekurang-kurangnya penyiksaan terhadap orang yang mengingkarinya, ialah tidak merasakan sedikit pun kelezatan ilmu ini. Ahli yang berkata tadi lalu bermadah. Relalah terhadap orang yang telah hilang dari engkau. Oleh kehilangannya. Maka itu dosa. Ada siksaan padanya. Itulah ilmu orang-orang syiddiqin, orang yang benar, lurus, dan mukarrabin. Yakni ilmu yang diminta untuk mengetahuinya saja. Yaitu, ibarat cahaya yang lahir dalam hati ketika penyucian dan pembersihannya dari sifat-sifat yang tercela. Dari cahaya itu, tersingkaplah beberapa banyak keadaan, yang tadinya namanya pernah didengar. Maka diragukan pengertiannya yang tidak terurai, lagi tidak jelas. Lalu jelaslah ketika itu, sehingga berhasillah ma'rifat, pengenalan, yang hakiki dengan zat Allah Ta'ala dan sifat Allah yang kekal sempurna, perbuatan Allah dan hukum Allah pada kejadian dunia dan akhirat. Cara penyusunannya melebihkan akhirat dari dunia, mengenal arti kenabian dan nabi, arti wahyu, arti setan, arti kata-kata malaikat dan setan-setan, cara permusuhan setan dengan manusia, bagaimana kedatangan malaikat kepada nabi-nabi, bagaimana sampai wahyu itu kepada nabi-nabi, mengenal alam malakut langit dan bumi, mengenal hati dan betapa bentrokan antara bala tentara malaikat dan setan di dalam hati, mengenal perbedaan antara langkah malaikat dan langkah setan, mengenal akhirat, sorga dan neraka, azab kubur, titian, timbangan, hitungan amal dan maksud dari firman Allah Ta'ala, bacalah kitabmu. Cukuplah pada hari ini, engkau membuat perhitungan atas dirimu sendiri. Surat 17 ayat 14.
Dan maksud firman Allah Ta'ala, dan bahwa kampung akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya kalau mereka mengetahui. Surat 29 ayat 64. Dan arti berjumpa dengan Allah Ta'ala dan memandang kepada wajah Allah yang maha mulia, arti dekat dengan Allah dan bertempat di samping Allah, arti memperoleh kebahagiaan dengan menemani alam arwah, malaikat dan nabi-nabi, arti berlebih kurangnya pangkat ahli sorga, sehingga mereka melihat satu sama lain, seumpama nampak bintang bersinar di lembaran langit dan lain-lainnya yang panjang kalau dibentangkan. Karena manusia, mengenai pengertian hal-hal yang tersebut di atas sesudah membenarkan pokok-pokoknya, mempunyai bermacam-macam tingkat. Sebagian mereka berpendapat bahwa semuanya itu adalah contoh-contoh. Dan yang disediakan oleh Allah untuk hamba Allah yang syalih, ialah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga dan terlintas di dalam hati manusia. Dan tak adalah serta makhluk itu sorga, selain dari sifat-sifat dan nama-nama. Setengah berpendapat bahwa sebahagian adalah contoh-contoh dan sebahagian lagi bersesuaian dengan hakikat makna yang sebenarnya yang dipahami dari kata-katanya. Demikian juga, sebahagian mereka berpendapat bahwa kesudahan mengenal Allah Ta'ala ialah mengakui kelemahan diri daripada mengenal Allah. Sebahagian lagi mendakwakan beberapa hal yang agung tentang mengenal Allah Ta'ala. Ada lagi yang mengatakan bahwa batas mengenal Allah Ta'ala itu ialah apa yang sampai kepada keyakinan orang kebanyakan, yaitu beriman bahwa Allah Ta'ala itu ada, maha mengetahui, maha kuasa, maha mendengar, melihat dan berkata-kata. Kami maksudkan dengan ilmu yang diminta untuk mengetahuinya saja itu ialah bahwa terangkat tutup yang menutupi sehingga jelaslah kenyataan kebenaran Allah pada semuanya itu, dengan sejelas-jelasnya, laksana mata memandang, yang tak diragukan lagi. Hal yang demikian itu mungkin pada diri jauhar, benda barang, manusia, sekiranya tidak cermin hatinya telah tebal dengan karat dan kotor dengan kotoran dunia. Sesungguhnya kami maksudkan dengan ilmu jalan ke akhirat, ialah ilmu mengenai cara menggosok cermin tersebut, dari kotoran-kotoran tadi, yang menjadi dinding, hijab, daripada Allah Ta'ala, daripada mengenal sifat-sifat dan af'al, perbuatan-perbuatan, Allah. Membersihkan dan mensucikannya ialah dengan mencegah diri dari menuruti hawa nafsu dan berpegang teguh dalam segala hal, kepada ajaran nabi-nabi. Maka menurut apa yang cemerlang dari hati dan berbetulan ke arah kebenaran, niscaya bergemilanglah hakikat maknanya. Dan jalan untuk itu, tak lain dari latihan yang akan datang perinciannya nanti pada tempatnya dan dengan ilmu dan mengajarinya. Inilah ilmu yang tidak dituliskan dalam kitab-kitab dan tidak diperkatakan oleh orang-orang yang telah dianugerahi oleh Allah Ta'ala dengan sesuatu dari ilmu ini, selain bersama ahlinya. Yaitu dengan bersama-sama bertukar pikiran dan dengan cara rahasia. Inilah ilmu tersembunyi yang dimaksudkan oleh Nabi dengan sabdanya, sesungguhnya sebahagian dari ilmu itu seakan-akan seperti keadaan tertutup yang tidak diketahui, selain oleh ahli yang mengenal, ma'rifat, akan Allah Ta'ala. Apabila mereka mempercakapkannya, maka tidak ada yang tak mengerti selain dari orang-orang yang telah tertipu, jauh dari Allah Ta'ala. Dari itu janganlah kamu hinakan seorang yang berilmu, yang dianugerahi oleh Allah Ta'ala ilmu tersebut. Karena Allah Ta'ala sendiri tidak menghinakannya karena telah menganugerahinya ilmu tadi. Yang kedua, ilmu muamalah, perniagaan dengan agama, ialah ilmu perihal hati, jiwa. Apa yang terpuji daripadanya, seperti sabar, syukur, takut, harap, rela, zuhud, takwa, sederhana, pemurah, mengenal nikmat Allah Ta'ala dalam segala keadaan, ihsan, baik sangka, baik budi, bagus pergaulan, benar dan ikhlas. Maka mengetahui hakikat makna hal keadaan ini, batas-batasnya dan sebab-sebabnya yang diusahakan, hasil, tanda dan cara mengobati yang lemah daripadanya,
sehingga menjadi kuat dan yang hilang sehingga kembali, adalah termasuk sebahagian dari ilmu akhirat. Adapun yang tercela yaitu, takut miskin, marah kepada takdir, menokoh, dengki, busuk hati, menipu, mau tinggi, suka dipuji, mencintai lama hidup di dunia untuk bersenang-senang, takabur, ria, marah, keras kepala, suka bermusuhan, amarah, loba, kikir, gembira tidak pada tempatnya, angkuh, congkak, bangga dengan kekayaan di tangannya, menghormati orang kaya, menghina orang miskin, gila hormat dan pangkat, suka berlomba secara tidak jujur, menyombong diri menerima kebenaran, suka campur soal yang tidak penting, suka banyak bicara, memuji diri, menghias-hiasi budi pekerti, berminyak air, ujub, asyik memperkatakan kekurangan orang melupakan kekurangan diri sendiri, hilang perasaan gundah dan takut dari hati, sangat menekan perasaan jiwa apabila tersinggung, lemah hati mencari kebenaran, mengambil teman lahir, luar dari musuh batin, dalam, merasa aman dari kemurkaan Allah Ta'ala, pada menarik apa saja dari pemberian Allah, bersandar kepada taat, murka, hianat, tokoh menokoh, panjang angan-angan, kesat dan kasar hati, gembira dengan dunia dan berduka cita atas hilangnya, berjinak hati dengan makhluk dan merasa sepi bercerai dengan mereka, kaku, ceroboh, tergopoh-gopoh, kurang malu dan kurang belas kasihan. Inilah dan seumpama dengan ini, dari sifat-sifat hati, jiwa, menjadi sumber perbuatan keji dan tempat tumbuh perbuatan terlarang. Lawannya adalah budi pekerti yang terpuji, tempat memancar taat dan pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Maka mengetahui batas-batas hal ini, hakikat makna, sebab, hasil dan pengobatannya adalah ilmu akhirat dan fardu, ain wajib menurut fatwa ulama-ulama akhirat. Orang yang membuang muka dari ilmu tersebut, adalah binasa dengan kekuasaan raja di akhirat, sebagaimana orang yang membuang muka dari segala pekerjaan dahir, luar, adalah binasa dengan kekuasaan pedang raja-raja dunia, berdasarkan fatwa ahli fikih dunia. Maka pandangan ulama fikih mengenai fardu, ain wajib itu, adalah bersandarkan kepada kepentingan dunia. Sedang ini bersandarkan kepada kepentingan akhirat. Bila ditanyakan kepada seorang ahli fikih, tentang arti dari arti-arti ini, umpamanya tentang ikhlas atau tentang tawakal atau tentang menjaga diri dari sifat riya, maka ia akan terdiam, sedangkan karena fardu, ain wajibnya, bila diabaikan akan mendatangkan kebinasaannya di akhirat. Tetapi coba tanyakan tentang li'an, dihar, berlomba kuda dan memanah, niscaya akan diletakkannya di hadapanmu berjilid-jilid buku dengan terperinci yang mendalam, yang menelan banyak waktu, padahal sedikit pun tidak diperlukan. Kalaupun ada yang diperlukan, niscaya tidaklah kosong negeri, dari orang yang menyanggupinya. Dan cukuplah letih dan payah padanya, lalu senantiasa ia berpayah-payah padanya, malam dan siang, pada menghafal dan mempelajarinya. Dan melupakan dari apa yang penting dalam agama. Apabila didesak, maka ahli fikih itu menjawab, aku menghabiskan waktu mempelajarinya karena fikih itu ilmu agama dan fardu kifayah. Ia mengelabui dirinya dan orang lain pada mempelajarinya. Orang cerdik itu tahu bahwa kalau adalah maksudnya melaksanakan perintah pada fardu kifayah, tentu didahulukannya fardu, ain wajib. Bahkan juga akan didahulukannya banyak dari fardu-fardu kifayah yang lain dari ilmu fikih itu. Berapa banyak negeri yang tidak berdokter, selain dari orang zimmi, orang kafir yang dilindungi pemerintah Islam. Orang zimmi itu menurut hukum fikih, tidak dapat diterima menjadi saksi mengenai hal yang menyangkut dengan kedokteran. Kemudian, tidak seorang pun dari orang Islam, kami lihat bekerja dalam lapangan kedokteran. Maka berlomba-lomba kepada ilmu fikih, lebih-lebih masalah khilafiyah dan perdebatan. Negeri penuh dengan ulama fikih, yang bekerja mengeluarkan fatwa dan memberi penjawaban dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Wahai kiranya,
bagaimana ahli-ahli fikih agama memurahkan waktunya mengerjakan fardu kifayah yang telah dikerjakan oleh suatu golongan, dan mengabaikan yang tak ada orang bangun mengerjakannya. Adakah ini mempunyai sebab tertentu? Hanya pengetahuan kedokteran itu tidak mudah menjadi pengurus harta wakaf, harta wasiat, pengawas harta anak yatim, menjadi hakim dan pemerintah, terkemuka dari teman sejawat dan berkuasa menghantam lawan. Benarlah kiranya, telah terinjak-injak ilmu agama dengan tingkah laku ulama jahat. Maka Allah Ta'ala tempat bermohon pertolongan. Kepada Allah tempat berlindung, kiranya dilindungi Allah kita dari penipuan ini, yang membawa kepada amarah Allah dan menertawakan setan. Ahli wara, dari ulama dahir, mengaku kelebihan ulama batin dan yang mempunyai mata hati. Imam Asy-Syafi'i pernah duduk di hadapan Syaiban pengembala, seperti duduknya seorang anak kecil di maktab, seraya bertanya, bagaimana membuat itu dan itu? Maka dikatakan kepada Imam Asy-Syafi'i, seperti engkau bertanya kepada badui ini? Maka menjawab Imam Syafi'i, sesungguhnya ini sesuai dengan apa yang kami lupakan. Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Mu'in selalu pergi menjumpai Ma'ruf al-Harhi, padahal dalam ilmu dahir tak adalah orang lain yang setingkat dengan keduanya. Imam Ahmad dan Yahya menanyakan, bagaimana? Sedang Rasulullah pernah bersabda, ketika ditanyakan, apa yang kami perbuat, apabila datang kepada kami suatu persoalan, yang kami tidak peroleh dalam kitab dan sunnah. Maka Nabi menjawab, tanyakanlah kepada orang-orang syalih dan selesaikanlah dengan jalan bermusyawarah dengan mereka. Karena itulah, dikatakan bahwa ulama dahir itu adalah hiasan bumi dan kerajaan. Dan ulama batin adalah hiasan langit dan alam malakut. Berkata Al-Junaid, bertanya Asir guruku kepadaku pada suatu hari, apabila engkau berpindah daripadaku, maka dengan siapa engkau bercakap-cakap? Lalu aku jawab, dengan Al-Muhasibi. Maka ia berkata, ya, betul. Ambillah dari ilmunya dan adab kesopanannya. Tinggalkanlah dari engkau pemecahannya ilmu kalam, berkata-kata, dan serahkan itu kepada para ulama ilmu kalam sendiri. Ulama mutakallim, ulama yang berkata. Kemudian tatkala aku berpisah, aku mendengar dia mengatakan, kiranya Allah menjadikan engkau seorang ahli hadis yang sufi. Tidak dijadikan Allah engkau, seorang sufi yang ahli hadis. Diisyaratkan oleh Asiri, bahwa orang yang memperoleh hadis dan ilmu, kemudian bertasawuf, mendekatkan diri hanya kepada Allah, maka akan memperoleh kemenangan. Dan orang yang bertasawuf sebelum berilmu maka akan membahayakan bagi dirinya. Kalau Anda bertanya, mengapa Anda tidak membentangkan ilmu kalam, berkata-kata, dan falsafah dalam bermacam-macam ilmu itu dan Anda terangkan bahwa keduanya itu tercela atau terpuji? Ketahuilah, bahwa hasil yang dilengkapi padanya ilmu kalam, berkata-kata, ialah dalil-dalil yang bermanfaat. Maka Al-Quran dan hadis itu melengkapi padanya. Yang di luar dari Al-Quran dan Sunnah, maka ada kalanya pertengkaran yang tercela dan ini termasuk perbuatan bid'ah, yang diada-adakan, yang akan dijelaskan nanti. Dan ada kalanya permusuhan yang menyangkut dengan partai-partai yang berlawanan. Dan merentang panjang dengan mengambil dengan kata-kata, yang kebanyakannya salah dan keliru, dipandang buruk oleh pribadi yang baik dan ditolak oleh telinga yang sehat. Dan sebahagiannya lagi campuran pada yang tak ada hubungannya dengan agama. Bahkan tak dikenal pada masa pertama dari agama. Dan adalah turut campur padanya dengan keseluruhan termasuk bid'ah yang diada-adakan. Tetapi sekarang, hukumnya telah berubah. Karena telah muncul bid'ah yang menyeleweng dari kehendak Al-Quran dan Sunnah. Dan telah tampil suatu golongan yang mencampur adukan barang yang tak jelas. Lalu mereka menyusun kata-kata yang tersusun, sehingga yang ditakuti itu, memperoleh keizinan karena terpaksa. Bahkan telah menjadi sebagian dari fardu kifayah. Yaitu kadar yang dihadapi oleh pembuat bid'ah, apabila bermaksud menyerukan orang kepada bid'ah.
Dan yang demikian kepada batas yang tertentu, akan kami sebutkan nanti pada bab yang akan datang, insya Allah Ta'ala. Adapun falsafah, maka tidaklah ia suatu ilmu yang berdiri sendiri, tetapi terdiri dari 4 bahagian. Pertama, ilmu ukur dan ilmu berhitung. Keduanya mubah, dibolehkan, sebagaimana telah diterangkan. Dan tidak dilarang kedua ilmu itu, kecuali orang yang ditakuti akan melampaui kepada ilmu yang tercela. Kebanyakan orang yang bergiat dalam lapangan ilmu yang 2 tadi, lalu keluar kepada bid'ah, yang diada-adakan. Dari itu orang yang lemah, harus dijaga dari kedua ilmu tadi, bukan karena diri, keduanya, sebagaimana dijaga anak kecil dari tepi sungai, karena takut jatuh ke dalam sungai. Dan sebagaimana dijaga orang baru masuk Islam, daripada bercampur baur dengan orang-orang kafir, karena ditakuti membahayakan kepadanya. Sedang orang yang kuat, tak akan tertarik kepada bercampur dengan mereka. Kedua ilmu mantik, ilmu logika yaitu membahas cara membuat dalil dan syarat-syaratnya, membuat batas dalil dan syaratnya. Dan keduanya itu masuk dalam ilmu kalam, berkata-kata. Ketiga, ilmu ketuhanan, yaitu membahas tentang zat Allah Ta'ala dan sifat Allah. Ini termasuk juga dalam ilmu kalam, berkata-kata. Para filosof tidak menyendiri mengenai ilmu ketuhanan dengan bentuk suatu ilmu yang lain. Tetapi mereka menyendiri dengan bentuk aliran-aliran, madzhab-madzhab. Sebahagian daripadanya adalah kufur dan sebahagian lagi adalah bid'ah. Sebagaimana aliran Mu'tazilah pun tidaklah merupakan suatu ilmu yang berdiri sendiri. Tetapi penganut-penganutnya adalah suatu golongan dari ulama mutakallimin, ulama ilmu kalam. Dan ahli pembahasan dan penyelidikan itu, menyendiri dengan madzhab-madzhab yang batil, aliran yang salah. Maka seperti itu pulalah filosof-filosof. Keempat, ilmu kalam. Sebahagian daripadanya menyalahi syara, agama, dan agama benar. Itu adalah kebodohan, bukan ilmu pengetahuan, sehingga dimasukkan dalam bahagian-bahagian ilmu. Sebahagian lagi pembahasan tentang sifat-sifat jisim, benda yang bertubuh, dan kegunaannya, cara berubah dan bertukar bentuknya. Dan itu menyerupai dengan pandangan para dokter. Bedanya, dokter itu memperhatikan pada tubuh manusia khususnya, dari segi ia sakit dan sehat. Sedang para ahli ilmu alam itu memperhatikan pada seluruh benda yang bertubuh, al-ajsam, dari segi ia berubah dan bergerak. Tetapi ilmu kedokteran mempunyai kelebihan dari ilmu alam. Yaitu ilmu alam itu memerlukan kepada ilmu kedokteran. Dan ilmu para ahli ilmu alam itu tidak diperlukan kepadanya. Jadi, ilmu kalam itu termasuk dalam jumlah usaha yang wajib secara kifayah, untuk menjaga hati orang awam, dari penghayalan ahli bid'ah, yang demikian itu terjadi, dengan terjadinya bid'ah. Sebagaimana datangnya keperluan manusia menyewa pengawal dalam perjalanan haji, dengan adanya kezaliman dan perampokan di jalan yang dilakukan orang Arab. Kalau orang Arab itu telah meninggalkan permusuhan, maka tidaklah menyewa pengawal itu menjadi syarat dalam perjalanan haji. Maka karena itulah, kalau tukang bid'ah itu telah meninggalkan perkataan yang sia-sia, maka tak perlu lagi menambah dari apa yang ada pada masa sahabat Nabi. Maka ahli ilmu kalam hendaklah mengetahui akan batasnya dalam agama. Dan kedudukan ilmu kalam dalam agama, sebagai kedudukan pengawal dalam perjalanan haji. Apabila pengawal itu tidak melakukan pengawalan, niscaya dia tidak termasuk dalam jumlah orang haji. Dan ahli ilmu kalam apabila tidak melakukan tugasnya untuk berdebat dan mempertahankan pendirian, tidak menjalani jalan akhirat dan tidak bekerja mendidik dan memperbaiki hati, maka tidaklah sekali-kali dia tergolong dalam jumlah ulama agama. Dan tidaklah pada ahli ilmu kalam, berkata-kata, itu agama, selain keyakinan yang bersekutu padanya, orang kebanyakan yang lain. Keyakinan itu termasuk dalam golongan amal perbuatan luar dari hati dan lisan.
Dan bedanya ahli ilmu kalam dari orang awam, ialah dengan perbuatan berdebat dan penjagaan. Adapun mengenal Allah Ta'ala, sifat dan af'al, perbuatan, Allah serta sekalian yang telah kami isyaratkan dalam ilmu yang diminta untuk mengetahuinya saja, maka tidaklah diperoleh dari ilmu kalam. Malah hampir adalah ilmu kalam itu menjadi hijab dan penghalang. Dan sesungguhnya, sampai kepadanya, ialah dengan mujahadah, bersungguh-sungguh hati, yang dijadikan oleh Allah sebagai mukaddimah, ilmu pengantar, bagi petunjuk, dengan firman Allah, mereka yang bersungguh-sungguh pada kami, maka akan kami tunjuki mereka akan jalan kami dan sesungguhnya Allah beserta orang yang berbuat baik. Surat 29 ayat 69. Jika Anda berkata, bahwa aku telah berulang kali mengatakan akan batas tugas ahli ilmu kalam, kepada menjaga keyakinan orang awam dari gangguan pembuat bid'ah sebagaimana batas tugas pengawal, ialah menjaga pakaian jamaah haji dari gangguan orang Arab dan berulang kali aku mengatakan akan batas tugas ahli fikih, ialah menjaga undang-undang, hanun, yang dapat mencegah penguasa, kejahatan sebahagian musuh dari sebahagian yang lain. Ini dua tingkat yang menurun dengan menyandarkan kepada ilmu agama. Dan ulama umat yang terkenal dengan keutamaan, adalah mereka, para ulama fikih dan ulama kalam, berkata-kata. Merekalah makhluk yang utama pada sisi Allah Ta'ala. Maka bagaimanakah menurunnya derajat mereka kepada kedudukan yang rendah itu, dengan menyandarkan kepada ilmu agama? Maka ketahuilah, bahwa orang yang mengenal kebenaran dengan orang-orang adalah orang yang heran dalam keheranan kesesatan. Dari itu kenalilah kebenaran, niscaya engkau akan mengenal ahli kebenaran itu, kalau engkau berjalan menuju jalan kebenaran. Jika engkau adakan dengan taklid, turut-menurut, dan melihat kepada yang termasyhur dari tingkat-tingkat keutamaan di antara manusia, maka janganlah engkau melupakan para sahabat Nabi dan ketinggian kedudukannya. Telah sepakat mereka, yang telah aku bentangkan, dengan menyebutkan mereka dari para ulama fikih dan ilmu kalam, berkata-kata, atas terkemukanya para sahabat itu. Dan sesungguhnya tidak terdapat tujuan pribadi mereka pada agama. Dan tidak dihancurkan debu jejak mereka. Dan tidaklah terkemuka mereka dengan ilmu kalam dan fikih, akan tetapi dengan ilmu akhirat dan jalan menuju kepadanya. Tidaklah Abu Bakar melebihi manusia lain lantaran banyak puasa, sholat, banyak meriwayatkan hadis, fatwa dan kata-kata. Tetapi kelebihannya adalah karena sesuatu yang mulia di dalam dadanya, sebagaimana diakui oleh Nabi sendiri. Dari itu hendaklah engkau berusaha mencari rahasia itu. Itulah jauhar, benda barang yang bernilai dan mutiara yang tersimpan rapi. Tinggalkanlah akan apa yang bersesuaian engkau dengan kebanyakan manusia terhadap hal itu, terhadap pengagungan dan penghormatannya. Karena sebab-sebab dan penarik-penarik, yang akan panjang perinciannya. Rasulullah telah berpulang dengan meninggalkan beribu-ribu orang sahabat semuanya ulama billah, artinya ulama Allah. Mereka dipuji oleh Rasulullah. Tak ada seorang pun dari mereka yang tahu dengan baik tentang ilmu kalam, berkata-kata. Dan tidak menegakkan dirinya menjadi juru fatwa, kecuali beberapa belas orang saja. Di antaranya ialah Ibnu Umar. Apabila Ibnu Umar dimintakan fatwanya, lalu ia menjawab kepada peminta itu, pergilah kepada Amir Anu yang bertanggung jawab segala urusan manusia dan letakkanlah di pundaknya. Kata-kata itu menunjukkan bahwa mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan dan hukum-hukum, adalah termasuk mengikuti kekuasaan dan pemerintahan. Ketika Umar wafat, maka berkata Ibnu Mas'ud, telah meninggal 9/10 ilmu. Lalu orang bertanya kepadanya, mengapakah Anda berkata demikian? Padahal di tengah-tengah kita masih banyak sahabat. Ibnu Mas'ud menjawab, aku tidak maksudkan ilmu fatwa dan hukum. Sesungguhnya aku maksudkan ilmu tentang Allah Ta'ala. Adakah Anda berpendapat bahwa maksud Ibnu Mas'ud itu ilmu kalam, berkata-kata, dan ilmu berdebat?
Kalau begitu mengapa Anda tidak berlomba-lomba mempelajari ilmu tadi yang hilang 9/10 daripadanya, dengan wafatnya Umar? Dan Umarlah yang menutup pintu ilmu kalam, berkata-kata, dan pertengkaran dan memukul Syabik bin Yes'el dengan cemeti, tatkala memajukan suatu pertanyaan kepadanya tentang bertentangan dua ayat dalam kitabullah, Al-Quran, dan membekotinya serta menyuruh orang banyak membekotinya, tidak bercakap-cakap dengan dia. Adapun kata Anda bahwa yang termasyhur dari ahli ilmu, ialah ahli ilmu fikih dan ahli ilmu kalam, berkata-kata, maka ketahuilah bahwa kelebihan yang diperoleh mereka pada sisi Allah itu adalah satu hal. Dan kemasyhuran yang diperolehnya pada manusia itu satu hal yang lain. Sesungguhnya kemasyhuran Abu Bakar adalah karena dia khalifah. Sedang kelebihan yang diperolehnya adalah karena suatu rahasia yang mulia dalam hatinya. Kemasyhuran Umar adalah disebabkan politik. Dan kelebihannya adalah disebabkan ilmu mengenal Allah, yang mati 9/10 daripadanya, dengan kematiannya. Dan disebabkan maksudnya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dalam pemerintahan, keadilan dan kasih sayangnya kepada makhluk Allah. Dan itu adalah keadaan batin dalam rahasia dalam dirinya. Adapun segala perbuatan lahiriahnya yang lain, maka tergambar timbulnya dari mencari kemegahan, nama, ingin terkenal dan gemar pada kemasyhuran itu. Maka adalah kemasyhuran itu, pada yang membinasakan. Dan kelebihan itu, mengenai hal rahasia yang tidak dapat dilihat oleh seorang manusia pun. Maka para ahli ilmu fikih dan ilmu kalam, adalah seperti khalifah, kadli, hakim, dan ulama. Mereka itu terbagi-bagi. Ada di antaranya yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dengan ilmunya, fatwanya dan pertahanannya akan sunnah Nabi. Dan ia tidak mencari yang demikian itu, keriaan dan kemasyhuran nama. Merekalah yang memperoleh kerelaan Allah. Dan kelebihan mereka pada sisi Allah, karena telah berbuat sepanjang ilmu mereka. Dan karena kehendak mereka akan wajah Allah dengan fatwa dan pandangannya. Tiap-tiap ilmu ada amal perbuatannya, yaitu perbuatan yang diusahakan. Dan tidaklah tiap-tiap amal perbuatan itu bernama ilmu. Seorang tabib, dokter, sanggup mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala dengan ilmunya. Maka ia memperoleh pahala atas ilmunya itu dari segi, bahwa ia berbuat karena Allah, Sultan, penguasa, menjadi perantaraan antara sesama makhluk Allah. Maka ia memperoleh kerelaan dan pahala daripada Allah, tidak dari segi pertanggungjawabannya dengan ilmu agama, akan tetapi dari segi ia mengikuti perbuatan, yang maksudnya, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan ilmunya. Bahagian-bahagian yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala itu, 3. Ilmu semata-mata, yaitu ilmu mukasyafah, ilmu yang diminta untuk mengetahuinya saja. Amal semata-mata, yaitu seperti, keadilan bagi seorang raja dan perhatiannya akan kepentingan rakyat. Dan yang tersusun dari amal dan ilmu, yaitu, ilmu jalan akhirat. Yang punya ilmu tersebut, adalah sebagian dari ulama dan orang-orang beramal. Maka perhatikanlah kepada dirimu sendiri. Adakah engkau pada hari kiamat nanti, dalam golongan ulama Allah atau yang beramal pada jalan Allah atau dalam golongan kedua-duanya? Maka jadikanlah bahagianmu bersama kedua golongan itu. Maka inilah yang lebih penting kepadamu daripada turut-turutan, untuk semata-mata kemasyhuran, seperti kata orang. Ambillah apa yang engkau lihat. Tinggalkanlah sesuatu yang didengar. Untuk mengetahui matahari terbit, engkau memerlukan bintang Suhal. Akan kami nukilkan dari riwayat hidup ulama-ulama fikih terdahulu, di mana Anda akan mengetahui nanti, bahwa orang-orang yang menganut mazhab mereka, telah berbuat dalim terhadap mereka. Dan menjadi musuh terbesar dari ulama-ulama itu pada hari kiamat. Para ulama yang terdahulu itu tak bermaksud dengan ilmunya, selain wajah Allah Ta'ala. Dari hal ihwal mereka, dapat dipersaksikan, apa yang menjadi tanda-tanda ulama akhirat,
sebagaimana akan diterangkan nanti pada bab tanda-tanda ulama akhirat. Mereka tidaklah semata-mata untuk ilmu fikih, tetapi mereka berbuat dan memperhatikan akan ilmu yang berhubungan dengan hati. Bahkan mereka telah dipalingkan dari mengajar dan mengarang, oleh apa yang telah memalingkan para sahabat dahulu, dari mengarang dan mengajari fikih. Padahal mereka itu adalah ulama fikih yang berdiri sendiri dengan ilmu fatwa. Yang memalingkan dan yang mengajak itu diyakini dan tak ada perlunya disebutkan di sini. Sekarang akan kami sebutkan kata-kata ulama fikih Islam, di mana akan Anda ketahui bahwa apa yang kami sebutkan itu, tidaklah mengecam mereka. Tetapi, adalah kecaman kepada orang-orang yang menyatakan dirinya mengikuti dan menganut mazhab mereka. Karena orang itu, menyalahi dalam perbuatan dan perjalanan dengan para ulama fikih itu. Adapun ulama fikih yang menjadi pemimpin ilmu fikih dan pahlawan umat, yakni mereka yang banyak pengikutnya pada mazhab-mazhab itu, adalah 5, yaitu Asy-Syafi'i, Malik, Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah dan Sufyan ats-Tsauri. Rahmat Allah kiranya kepada mereka sekalian. Masing-masing mereka adalah abid, kuat beribadah, zahid, tidak terpengaruh oleh dunia, alim dengan semua ilmu akhirat, paham akan kepentingan umat di dunia dan menghendaki dengan fikihnya itu, akan wajah Allah Ta'ala. Ini 5 perkara, di mana yang diikuti oleh ulama fikih sekarang dari keseluruhannya, hanya 1 perkara saja. Yaitu, memberi tenaga dan bersangatan membuat fikih itu bercabang-cabang. Karena yang 4 perkara itu, tidaklah layak melainkan untuk akhirat. Dan 1 perkara itu adalah untuk dunia dan akhirat. Jikalau dimaksudkan dengan dia itu akhirat, maka sedikitlah kepentingannya untuk dunia. Ulama-ulama fikih itu memberi tenaga dan mendakwakan dirinya serupa dengan imam-imam besar itu. Alangkah janggalnya, membandingkan malaikat dengan tukang-tukang besi. Marilah sekarang kami bentangkan hal ihwal mereka, yang menunjukkan kepada 4 perkara tadi. Karena pengetahuan mereka tentang fikih itu, terang. Adapun Imam Asy-Syafi'i maka yang menunjukkan ia seorang abid adalah riwayat yang menerangkan bahwa ia membagi malam, 3 bahagian, 1/3 untuk ilmu, 1/3 untuk ibadah dan 1/3 lagi untuk tidur. Berkata Ar-Rabi, adalah Imam Asy-Syafi'i menghatamkan, menamatkan bacaan Al-Quran dalam bulan Ramadan, 60 kali. Semuanya itu dalam sholat. Sedangkan Al-Buaiti, salah seorang temannya itu menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan dalam setiap hari. Berkata Al-Hasan Al-Karabisi, aku bermalam bersama Imam Asy-Syafi'i bukan 1 malam. Dia melakukan sholat hampir 1/3 malam. Tidak aku lihat dia melebihkan dari 50 ayat. Apabila dia perbanyak maka sampai 100 ayat. Apabila ia membaca ayat rahmat lalu berdoa kepada Allah Ta'ala untuk dirinya sendiri dan untuk sekalian kaum muslimin dan mukminin. Dan apabila ia membaca ayat azab, lalu memohonkan perlindungan dan kelepasan daripadanya untuk dirinya dan untuk orang mukmin. Seakan-akan ia mengumpulkan harap dan bersama dengan takut. Lihatlah betapa dibuktikan oleh kependekan bacaannya atas 50 ayat, kepada melaut dan mendalam pemahamannya akan rahasia yang terkandung di dalam Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, aku tidak pernah kenyang selama 16 tahun. Karena kekenyangan itu memberatkan tubuh, mengesatkan hati, menghilangkan cerdik, menarikkan tidur dan melemahkan orang yang kenyang itu dari beribadah. Maka lihatlah kepada ilmunya pada menyebutkan bahaya-bahaya kekenyangan. Kemudian mengenai kesungguhannya beribadah, karena ia meninggalkan kekenyangan itu karena ibadah. Dan pundak beribadah itu ialah menyedikitkan makan. Berkata Imam Asy-Syafi'i lagi, tidak pernah aku bersumpah dengan nama Allah baik dalam hal yang benar apalagi bohong. Lihatlah betapa hormat dan tunduknya kepada Allah Ta'ala dan dibuktikan oleh demikian atas pengetahuannya dengan kebesaran Allah.
Ditanyakan Imam Asy-Syafi'i tentang suatu masalah, maka ia diam. Ketika ditanyakan lagi, "Mengapa Tuan tidak menjawab? Kiranya Allah merahmati Tuan." Maka beliau menjawab, "Aku berpikir, sehingga aku mengetahui mana yang lebih baik, pada diamku atau jawabku." Lihatlah betapa diawasinya lidahnya, sedang lidah itu adalah anggota badan yang paling berkuasa bagi ulama fikih dan paling payah mengekang dan menundukkannya. Dengan itu, jelaslah bahwa ia tidak berkata atau diam kecuali untuk memperoleh keutamaan dan pahala. Berkata Ahmad bin Yahya bin Al-Wazir, "Pada suatu hari keluarlah Imam Asy-Syafi'i pergi ke pasar lampu, lalu kami ikuti dia dari belakang. Tiba-tiba ada orang yang membodohkan seorang ahli ilmu. Maka Imam Asy-Syafi'i menoleh kepada kami seraya berkata, 'Bersihkanlah pendengaranmu dari mendengar kata-kata keji seperti kamu membersihkan lidahmu dari mengucapkannya. Sesungguhnya si pendengar adalah sekutu dari yang berkata.' Orang yang lemah pikiran, melihat kepada barang yang sangat buruk di dalam wadahnya. Maka ia berusaha menuangkannya ke dalam wadahmu. Kalau ditolak perkataan orang yang lemah pikiran itu, maka akan berbahagialah yang menolaknya, sebagaimana akan celakalah yang mengatakannya."